Abang nggak terima. Nah, bukan sekarang, saya tidak terima, Bang. Bukan saya tidak terima. Pak Blender itu kan rekayasa, itu kata-katanya Pak Blender. Rekayasa ya? Iya. Maksudnya kalau kata bahasa sekarang semau gue, berarti semaunya Blender aja yang dari mana itu. Semaunya ya ampun. Bapak buka Markus 12:29. Kita Kristen sesuai yang dibacakan itu sesuai yang tertulis di ayat Alkitab kami tidak pernah seperti Pak Blender. Oke, sebentar, simpan kata-kata saya. Masalah Al-Qurannya, Pak Blender itu akan pasti menjelaskan bukan Al-Qurannya. Pak Hidup, pasti sebentar hadis-hadisnya. Pak. Karangan ulama. Cuma kita. Aduh, Pak, saya simpan kata-kata saya nih, Pak. Apakah ada satu kata saya ini menambahi dan mengurangin? Saya tidak ada melihat, tetapi saya menghafal. Markus 12:29, hukum terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Theos kita, Tuhan itu Esa. Coba. Pak Dinyut saya punya. Iya, maksudnya gantian bicara, Pak. Gantian, Pak, bicaranya. Enggak, Pak Blender kan tadi bilang, saya tambah-tambahi di Alkitab kami tambah-tambahi. Kami tidak pernah menambah-nambahi suatu maksudnya kata. Bapak tadi yang mengatakan saya menambahi loh. Loh ya memang kan Pak Blender bilang begitu tadi. Nah enggak, bukan menafsirkan. Bapak menafsirkan. Siapa yang menafsirkan? Nah makanya tolong dijelaskan. Saya tidak pernah begini Pak Blender. Kami tidak pernah menafsirkan sesuai. Oke, baik. Kami sesuai apa yang tertulis dalam firman. Itulah yang kami yakini. Yang saya juga contoh begini Pak Blender. Kalau Pak Blender, kalau saya tanya Al-Qurannya, Pak Blender jarang orang si kadrun itu Jawa gitu pakai Al-Quran. Aku jawabannya selalu pakai apa? Aku jawabnya orang bertanya. Oh tidak. Ya, kan? Oh orang banyak bertanya sama Al-Quran sama saya lah sekarang. Kristen banyak nanya Al-Quran sama saya. Betul. Jadi kalau misalnya saya bertanya Pak Blender jawab pakai Al-Quran. Iya 10 pertanyaan Bapak. Saya jawab pakai Al-Quran. Silakan. Yakin. Oke. Tapi jawab dulu pertanyaan tadi yang satu. Aduh, jangan comot lagi. Oke, silakan Bapak mau bertanya, silakan, nggak apa-apa. Apakah di dalam Islam itu wajib sunat? Sunat, ya. Wajib. Wajib. Pertanyaan kedua. Tolong tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quranmu. Di surah Abata ayat 27. Dalilnya. Di surah Abata ayat 27. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Udah selesai. Pertanyaan ketiga. Artinya kan Bapak ini lucu. Bapak ini lucu ya. Tadi Bapak minta dalil, justru saya membaca. Sudah saya bacakan minta terjemahan. Aneh. Baca artinya. Loh, enggak gini loh. Tadi saya sudah membaca. Mana kita? Tadi kan Bapak minta bacakan. Udah aku bacakan. Nah kan tadi Bapak minta artinya, semua Bapak minta. Itulah Pak. Bapak tadi sudah minta bacakan, sudah saya bacakan. Bapak namanya minta keinginan. Itulah Pak. Bapak aja mukanya Bapak kan harusnya kan Bapak gini, Pak Blender kan tahu. Tadi Bapak tanya apa? Kami kan tidak mengerti. Kami kan tidak mengerti bahasa Arab. Jadi kita saya bertanya, ya perlu diartikan lah yang Bapak tadi baca bahasa Arabnya, apa artinya? Iya, gini loh Pak. Tadi saya ikutin. Bapak Blender itu jangan sampai begini Pak Blender. Jangan sampai tadi Pak Blender itu baca bahasa Arab, Bapak justru Bapak Blender juga enggak tahu artinya. Oke lah Pak. Pelan dulu Pak ya. Pak, pertanyaan Bapak itu tadi ayat Pak. Yang ayat tadi Bapak bawa itu bahasa Arab. Tidak ada Pak di situ mengatakan Islam itu harus bersunat. Tidak ada Pak Blender. Pak, dibaca dulu Pak Blender artinya. Pak, dengar Pak ya. Gantian kita bicara Pak. Jangan aku naik tensiku Pak. Gantian bicara Pak. Aku udah lembut. Ya. Marah lah Pak. Makanya jangan aku naik tensi. Aku lembut-lembut. Sabar kali aku dari tadi Pak. Gak bisa aku bicara Bapak buat. Janganlah Pak marah-marah. Oke. Masih pagi Pak. Makanya gantian lah bicara Pak. Tadi kan begini. Tadi kan Bapak bertanya. Boleh saya bertanya tentang Quran? Boleh. Jawab dengan Al-Quran? Yes, ku bilang. Ya. Sekarang di mana diperintahkan apakah sunat wajib? Wajib, ku bilang.
Di mana dalilnya? Di surah Abata ayat 27. Al-Quran itu. Terus coba Bapak bacakan. Bacakan. Inna a'toinakal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Selesai. Kok Bapak minta terjemahannya lagi? Maunya dari awal tolong Bapak artikan atau terjemahkan. Gitu Pak. Tapi mana saya salahnya? Ini Pak Blender, betul juga Pak Blender maksudnya. Tapi kan Pak Blender tahu bahwasannya kita kan tidak ngerti bahasa Arab. Iya. Kan ada baiknya kalau Pak Blender bahasa juga terjemahannya, baca gini juga loh, Pak. Terjemahannya gitu Pak Blender. Karena Bapak ku kasih kesempatan 10 pertanyaan tentang Al-Qur'an. Jadi masih banyak lagi pertanyaan yang lain gitu loh. Jadi Bapak pertanyaan itu benerin. Jangan jawaban aku disalahin. Saya tidak salahin Pak, saya tidak salahin. Saya cuma minta kalau Bapak artinya gitu loh. Kalau Bapak mau artinya, Bapak buka di handphone satu lagi, saya sebutkan dalilnya, cari sendiri Pak. Ya, gitu. Jangan nyuruh aja Pak. Kan? Jangan nyuruh, Bapak buka di handphone Bapak, cari. Ketik di situ surah Abata. Ya kan iya? Ketik surah Abata, Bapak baca terjemahannya. Ya kan? Udah pertanyaan lagi Pak, pertanyaan kedua silakan. Kelima Bang. Enggak Pak, jangan nih Pak, percuma Pak, karena satu saja enggak bisa dijawab loh, Pak. Kalau siapa bilang enggak dijawab? Udah saya jawab kok. Kalau Bapak begini Pak Blender, kalau Bapak begini Pak Blender ya. Kalau Pak Blender misalnya baca itu artinya tidak ada hubungannya sama Pak Hidup. Tidak ada hubungannya sama orang disunat. Pak Hidup. Ya Bu. Ya begini ya. Setahu Bapak, ini Bapak lihat dari lingkungan lah, lingkungan kerjaan atau lingkungan masyarakat. Setahu Bapak, umat muslim ini yang laki-lakinya, ada nggak Bapak lihat mereka tidak bersunat? Nggak, setahu Bapak aja lah. Nggak, ini jujur aja kita ngomong. Ada nggak gitu? Pasti bersunat ya Pak ya? Bener nggak? Betul, pasti bersunat. Nah, pasti bersunat. Karena itu perintah sunat kan. Yang kita tahu itu adalah, ya sebentar Pak. Yang kita tahu itu adalah perjanjian kekal antara Abraham dengan Elohim. Kan begitu kalau di Bible Bapak. Tapi kalau di Al-Quran kami, ikutilah milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu salah satunya adalah bersunat. Itu milah artinya. Kalau bahasa Yahudinya, bahasa Hebrewnya itu artinya Brit Milah. Brit Milah itu orang Yahudi mengatakan salah satu adalah persunatan. Persunatan itu bukan tradisi Yahudi Pak. Ya, tapi apa? Kan sebentar dulu Pak, saya kan jelaskan. Enggak, sebentar dulu. Enggak begini Pak. Saya potong dulu Bu. Tolong, jangan dulu dipotong Pak. Biar saya menjelaskan dulu. Silakan Bapak potong kalau udah selesai. Begitu yang namanya diskusi Pak. Bapak kalau ke forum diskusi yang offline, Bapak kalau kayak begini udah dikeluarkan. Apalagi kalau dalam keanggota DPR. Ya, kalau kayak begini nanti akan dikeluarkan gitu. Jadi Bapak dengarkan saya baik-baik. Kristen kan selalu mengatakan bahwa persunatan itu adalah tradisi Yahudi. Sementara kita tahu bahwa Abraham itu bukan orang Yahudi. Ya, Yahudi muncul itu dari Bani Yakub. Yakub itu diganti namanya menjadi Israel. Yakub mempunyai anak lebih dari 10, 12 suku bangsa Israel. Satunya adalah perempuan. Perempuan itu kan tidak termasuk. Nah, karena mereka punya bapak melakukannya, biarkan turun. Saya lanjutkan lagi. Karena bapak mereka Abraham ini atau kakeknya Yakub ini melakukan apa yang menjadi perintah dari Elohim, bahwa setiap laki-laki yang menjadi keturunanmu, orang-orang yang kamu bebaskan atau kamu merdekakan, itu wajib dipotong kulit, dikerat kulit hatannya. Ya, bukan sunat rohani, Pak. Paham ya? Nah, salah satu dari anaknya Nabi Ibrahim atau Abraham yaitu Nabi Ismail, yang turun-temurun sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, apakah kami melakukan persunatan? Yes. Nah, masalahnya begini. Kristen kan selalu menggembor-gemborkan kami Yahudi. Sementara orang Yahudi, kalau tidak ada yang bersunat, tidak boleh masuk ke kota Yerusalem. Ada tertera di dalam Bible-mu. Karena itu adalah kota kudus. Orang yang tidak bersunat tidak boleh. Bahkan masuk ke bait suci tidak boleh. Nah, kalian minta secara letterleknya, di mana tertulis di dalam Al-Quran bersunat. Sementara kalian tidak tahu apa arti milah.
Orang Yahudi mengatakan brit milah. Salah satunya adalah bersunat. Makanya saya bilang, kalau tidak ada tertulis di dalam Al-Quran secara letterleknya, apakah umatnya baginda Rasulullah itu tidak bersunat? Bersunat semua. Masalahnya, kalian selalu mengatakan pengikut Yesus, tetapi kalian tidak bersunat. Itu perjanjian kekal. Bahkan dikatakan di dalam Bible kamu sendiri, orang yang tidak bersunat haruslah kamu musnahkan. Jelas orang yang tidak bersunat itu, ya kan, itu tidak masuk ke dalam golongan keturunannya Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Kalian dari Bani mana nggak tahu. Gitu loh. Sekali lagi, jangan kalian menyerang keislaman dengan persunatan. Di mana tertulis sunat? Di mana tertulis sunat? Tidak tertulis secara letterlek aja, umat muslim yang laki-lakinya bersunat. Sementara di dalam Bible kalian, jelas, di dalam perjanjian lama, salah satunya janganlah kamu memakan babi hutan. Dia berkuku belah, walaupun dia bermama biak. Janganlah kamu makan, haram bagimu. Kalian makan. Sementara kalian mengatakan, kami pelaku hukum Taurat. Seperti kata Yesus. Ini lucunya seperti ini, saudara Kristen. Pahami ya. Jangan selalu menyerang keislaman dengan sunat. Jangan. Kalian ketampol. Karena kami tidak ada yang tidak bersunat laki-lakinya. Tidak ada satupun. Mereka yang tidak bersunat tidak bisa masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat. Bahkan sholat pun tidak bisa. Karena apa? Karena sunat itu yang membersihkan dari kenajisan. Yang sholat itu tidak boleh ada najis. Jangankan kulupnya. Pakaian saja harus terhindar dari najis. Seperti air kencing. Seperti darah. Paham ya? Lanjut. Ya, aku sebentar ya. Sunat dulu ya. Aku sunat itu bukan karena ada perintah dari agama. Tidak. Waktu aku masih SD kelas 6 SMP, aku sudah bercewek. Udah main cewek aku, gatal aku dulu. Dah. Jadi udah buka-buka celana aku dulu. Nah, saat itu ceweknya diciumnya nonotku. Bau kali punya abang katanya. Jadi nggak mau lagi aku sama abang, nggak mau lagi aku sama abang. Bukan abang dia manggil. Nggak mau aku sama kau gitu loh kan. Nggak mau sama kau. Jadi aku ganti cewek lagi. Gitu juga. Bau kali nonotmu katanya. Jadi aku itu sunat ya bukan karena agama, karena cewek loh. Nah itu dia. Ini aku nggak pede. Lama-lama aku mau cari cewek, lari semua cewek gara-gara nonotku bau. Ah itu dia. Itu karena aku gatal. Main di belakang rumah halaman, main dulu kan masih SD, main apa? Main ngumpet-ngumpetan. Sama-sama ngumpet kita yuk. Ngumpet kami berdua. Nah itu gatal aku kesempatan. Kocak cewek. Ngumpet aku berdua di balik. Yuh, mana orang tuh lama kali berdua? Situ aku main pegangan. Oh, bau katanya. Bau. Iya. Jadi gara-gara itu pikir terus aku keluar aku dari sini katanya. Lari ketangkap. Itulah gara-gara itulah aku makanya. Jadi ya teman-teman ya, bukan karena itu enggak. Dan ini penting loh, bukan karena itu. Bau, karena kan gini lah. Kalau masih kulupnya itu masih ada ya kan. Ketika habis kencing itu kan ketutup lagi dia. Tersimpan di dalamnya, itu makanya bau. Ya kan? Bau loh. Nah, itu dia. Jadi ingat sekali lagi ya. Jadi tentang sunat, aku blender. Sebentar mau nyapa dulu tamu ini, kasihan Bang Medan sama Rusli monitor. Selamat pagi. Ya, Bang Medan. Iya. Bang Medan Muslim apa Kristen? Kristen, Bang. Kristen, oke. Bang Rusli monitor. Oke, saya izin turunkan dulu. Silakan itu. Oke, Imamat 22 ayat 1 sampai 33. Kudusnya kebaktian. Jika seorang dalam keadaan tidak kudus yang melakukan banyak kejahatan, jangan masuk kebaktian. Bukan hanya memotong nonot, bukan. Dipotong pun nonotmu, tapi kau membunuh, memenggal kepala orang, meminum darah orang, bercabul-cabul, ganti-ganti istrimu. Gak boleh masuk ke kebaktian itu kalau di Kristen, ya. Berganti-ganti istrinya di Kristen itu gak boleh. Harus menguduskan dirimu dulu, katanya, ya. Itu kami orang Kristen. Itu. Jadi enggak sebentar. Begini. Tadi kan belum. Oh ya, belum. Oh enggak. Kupikir udah selesai. Lanjut. Ya, soalnya kayak khutbah ngantuk.
di anggota dewan diturunkan, kata Nora ya. Jangan kalian potong aku. Lalu dikatakan juga di sini Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Bukan hanya memotong nonot. Udah dibilang potong nonot tapi selingkuh. Tapi selalu ganti-ganti istri. Udah diambil istri pertama, bosan tukar istri kedua, bosan tukar istri ketiga. Tidak layak masuk kebaktian di kekristenan. Gak boleh masuk. Nah, itu. Itu baik. Ya, itu. Jadi kan begini, ketika dulu waktu masih kecil, ini cewek pada lari semua. Bagaimana nanti dengan istriku? Kupikir gitu kan? Ya, bagaimana dengan istriku? Sedangkan ini dulu kebauan dia. Berarti pemikiran aku gini. Kalau misalkan tidak sunat, berarti punya perempuan juga bau. Gue bilang, nah bagaimana selingkuh jadinya? Jadi kan begini pemikiran aku itu. Baik sunat aja laku. Ini enggak belum bicara agama ya, belum bicara agama. Masih secara apa ya, kehidupan sehari-hari. Ini cewek-cewek pada lari karena punya ku bau. Udah, bagaimana nanti dengan istriku? Maulah dia selingkuh dan aku juga. Akhirnya selingkuh juga karena punya istriku bau. Gue bilang karena sunat. Nah itu. Jadi penyebab utamanya karena kan wangi namanya perempuan kan, istri kita. Kalau bau-bau siapa yang selera tegang? Nggak tegang punya kita, nggak tegang. Jadi pemahaman aku kalau tidak sunat berarti bau. Nah jadi itu makanya aku minta mak sunatkan aku mak. Loh sunatkan aku lah, aku bilang biar cepet, biar wangi. Kok wangi gimana? Karena bau. Aku membayangkan nanti bagaimana punya istriku kalau nggak sunat, bau. Dan istriku juga pasti akan selingkuh. Nggak tahan dia. Mau tak mau harus diocop juga, locop ya kan. Mau tak mau. Kalau perempuan apanya yang disunat? Kalau perempuan? Itilnya. Itil. Apa gunanya itu dibuang itu? Itil itu. Buang lah. Itu dipotong. Biar untuk biar ya iyalah biar nggak bau. Mana ada hubungannya itu? Makanya timnya itu selalu aku bilang. Itu kan tempat apa? Itu kan tempat kencing kok. Itu kan cuman itil-itil itu. Jengger. Itu udahlah Bang, ada temuan di sini. Tolonglah, udahlah. Jadi gini. Ini secara ilmu sains itu secara ilmu sains. Tunggu, Blender, kalau dipotonglah kacang-kacang itu. Astagfirullah, udahlah, ada temuan, setan ini bukan. Iya, artinya enggak, bayangan aku kan seperti itu, bayangan aku dulu waktu masih kecil, makanya enggak perlu bicara agama. Dan itu memang untuk kesehatan penting gitu loh, secara kesehatan dulu lah. Karena kan kita kan hidup ini kan butuh kesehatan. Kita selalu berdoa, ya Tuhan, ya Allah berikanlah aku kesehatan. Selalu kita berdoa berikan kesehatan. Sedangkan itu menyebabkan apa? Nggak sunat loh, gimana? Gitu loh. Untuk apa kita berdoa menyebabkan kesehatan? Ternyata menciptakan bau. Nah makanya nggak usah kita bicara itulah. Bicara secara ini aja lah. Makanya sunat itu penting. Makanya Paulus, Yesus sunat. Ya kan? Ya kalau masalah sunat gak usah lagi apa. Iya, gak usah dibahas. Iya. Kalau sunat gak usah dibahas, semua boleh jadi sunat. Enggak haram. Ya silakan Kanora, gantian udah Tito Darni udah. Silakan Kanora. Karena aku lagi apa tadi? Makanya aku hanya dengar dulu tadi. Sebentar, open cam. Kami dua dibesarkan. Mau sama Ito Nora? Sama Tito Darni, nah udah. Oke. Jadi saya mendengarkan pernyataan dari Kak Derni ya. Sunat rohani. Coba bisa jelaskan sama saya sunat rohani itu seperti apa? Sementara perjanjian kekal antara Abraham dengan Elohimnya itu kulit katanya tuh harus dikerat. Tiba-tiba berubah. Tuhan itu tidak mungkin membuat suatu perintah, aturan, larangan itu dirubah-rubah. Mulai dari penciptaan Adam sampai nanti hari kiamat, peraturan dari Allah, dari Tuhan itu tetap akan seperti itu. Tidak akan pernah berubah. Kan begitu, itu satu poin. Yang kedua, saya lucu nengok Kak Derni. Selalu kalau diskusi gonta-ganti istri. Kita ambil satu contoh ya. Kalian menyembah Yesus yang sebagai Tuhan, Bang Medan ini di-mute. Kalian menyembah Yesus yang sebagai Tuhan, kalian tidak sadar. Nenek moyang Yesus itu keturunan dari mana? Apa dulu perbuatan nenek moyang Yesus? Daud.
Daud itu kalau tidak berzina dengan Batseba, maaf, tidak akan ada Yesus. Tidak akan ada. Batseba itu istri kelima loh. Tidak akan ada Yesus. Salomo, berapa istrinya? Terus kalian mengatakan apa? Oh, mereka itu mereka itu berdosa begini. Kalau berdosa, Daud tidak akan diberikan kitab Mazmur atau Zabur. Salomo tidak akan dijadikan raja. Siapa yang mengatakan orang yang gonta-ganti istri itu tidak bisa masuk ke dalam kota kudus? Siapa? Orang Yahudi tidak ada yang tidak berpoligami. Makanya, come on lah Kristen. Jangan hanya membaca Bible-mu. Sementara Bible-mu itu, perjanjian lama kalian ambil dari kitab Yahudi. Yang dimana orang Yahudi tidak pernah tidak berpoligami. Kalau kalian jadikan Yesus itu adalah guru, Yesus harusnya sudah punya anak dengan istri. Karena syarat menjadi seorang rabi itu harus memiliki pasangan. Makanya Kristen ini jangan selalu monoton kepada Bible-nya, tapi kalian lupa Bible yang kalian ambil perjanjian lama itu miliknya orang Yahudi, kitab tanah. Sebutkan satu saja yang tidak berpoligami. Mulai dari Abraham, berapa istrinya? Berpoligami. Ishak berpoligami, Yakub berpoligami. Apakah kalian katakan mereka itu berzina? Kalian berdosa. Karena nenek moyang kalian tuh dari Abraham. Yang keturunannya yang kalian katakan kalian adalah termasuk dari bangsa Israel. Jangan kalian mengejek, menistakan poligami itu adalah perzinahan. Sementara ya, datangnya Bunda Maria itu dari neneknya, kakeknya yang diam. Maaf Bu. Tolong. Halo, maaf. Bisa tanya kan? Tolonglah moderator. Saya sama saya sama Kak Derni. Kalau Emmanuel mau masuk, ganti dulu kolormu dengan kau pakai BH. Ini perempuan dengan perempuan. Ya. Kalau misalnya kalian menentang poligami, Abraham yang keturunannya menjadi Bani Israel, Abraham yang dikatakan bapa segala bangsa, bilang, kenapa dia berpoligami? Kalian tentang. Ishak berpoligami. Yakub berpoligami. Daud berpoligami. Salomo berpoligami. Ayo. Kalian menentang poligami sementara di dalam perjanjian baru tidak pernah dikatakan dilarang menambah istri. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Hei, saya sudah berapa kali bilang kepada saudara Kristen. Sejak kapan poligami itu bercerai? Poligami itu menambah. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi apakah boleh menambah istri? Tidak ada penjelasan secara letterlek di dalam Bible kau. Tidak boleh kalian laki-laki menambah istri. Itu dosa. Di dalam Al-Quran jelas. Jikalau kamu bisa berlaku adil kepada istri pertamamu, keduamu, tigamu, keempatmu, silahkan. Batasan sampai 4. Tapi kalau kamu merasa ragu dan tidak bisa berlaku adil, sebaiknya, lebih baik, hanyalah satu. Diterangkan di dalam Al-Quran. Makanya saya bilang, Kristen, ada nggak aturan di dalam Bible kalian? Aturan, ajaran, syariat, hukum, perintah di dalam Bible kalian kepada manusia. Nggak ada. Jangan kalian buat perjanjian lama. Itu untuk orang Yahudi. Kalian ambil nanti Imamat 18. Nora, kami dilarang untuk mengawini bapak ibu kami. Ada di dalam Imamat 18. Imamat 11 dilarang memakan B2. Kenapa kalian makan? Seenaknya aja kalian memilih. Kan begitu? Di dalam perjanjian baru, di mana ditentang poligami? Secara letterlek, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu bukan jaminan tidak bisa berpoligami. Karena berpoligami itu bukan mengurangi istri, tetapi menambah istri. Persyaratannya apa? Di dalam Al-Quran dijelaskan. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil, cukuplah satu saja. Oh Nora, saya lihat ada orang berpoligami Islam. Tetapi jadi apa keluarganya? Amburadul. Itu oknum. Karena sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Kalau kau tidak bisa berlaku adil, jangan kau berpoligami. Jangan mengikuti hawa nafsumu. Tapi kalau dia tetap berpoligami,
istrinya disengsarakan, itu adalah oknum. Karena Allah memerintahkan, tidak boleh kau berpoligami kalau kau juga menzalimi istri-istrimu. Jelas. Makanya jangan Kak Derni ya selalu mengatakan gonta-ganti istri. Lihat dari mata sendiri bagaimana lingkungan. Baca di berita bagaimana terjadi perzinahan yang dilakukan oleh beberapa oknum pendeta. Tapi saya nggak akan katakan oknum. Kenapa? Karena di dalam Bible kalian, hukum Taurat sudah diganti dengan hukum kasih. Jangan berzina. Kalian ganti dengan hukum kasih. Orang yang berzina itu karena saling kasih-kasihan. Abang, aku cinta kamu. Iya, Dek, aku juga cinta. Check in yuk, Dek. Ayolah, Dek, kita kan kasih-kasihan. Hukum Taurat kalian ganti. Semuanya kami ganti dengan apa? Kedatangan Yesus. Dengan hukum kasih. Kami diajarkan kasih. Ujungnya apa? Karena kalian salah menafsirkan, mengartikan apa arti yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ujungnya terjadilah perjenehan. Kalau ada umat muslim yang melakukan perjenehan, dia sudah berdosa. Karena di dalam Al-Quran sudah dikatakan, janganlah kau mendekati zina. Jangankan melakukan zina, mendekatinya saja tidak boleh. Terus bagaimana ya Allah ketika istri saya, ya, dia dalam keadaan lemah, ada penyakitnya. Sementara saya lagi syahwat, saya lagi tinggi-tingginya. Kalau kau bisa berlaku adil, silakan kau menikah. Karena pernikahan itu halal daripada perzinahan. Solusi di Kristen. Bagaimana ya Yesus? Istri saya mandul. Sudah 10 tahun kami tidak memiliki keturunan. Ya udah, mampus aja lah kau. Ngocok aku di situ. Buatlah kau di anak yang di luar. Kan jadi kayak gitu. Maaf, jangan sakit hati. Karena di Kristen gak ada solusi. Kristen gak ada solusi. Yang ada apa? Bundir. Gantung diri. Begitu. Yang namanya agama itu ada larangan, perintah, aturan yang ditetapkan oleh Tuhannya kepada makhluk. Allah itu memberikan solusi. Bagaimana ketika makhluknya mengalami seperti ini? Karena apa? Allah itu memberikan ujian. Kepada perempuan mungkin dia mandul. Atau dia terkena kanker serviks. Bagaimana? Solusinya? Itu dikasih. Semua. Tapi kalian menganggap poligami itu adalah perzinahan. Kalian sudah menistakan Abraham. Abraham berpoligami. Menistakan Yakub. Yakub berpoligami. Menistakan Ishak. Ishak berpoligami. Bahkan yang sampai kalian katakan Yesus adalah anak Daud. Daud berzina dengan Betseba. Berpoligami dengan Betseba. Sehingga ada Maria. Silakan Kak Derni. Saya punya apa ditanggapi pakai data ya. Oke, tadi si Nora dari jam 8.28 mulai dia. Ya, berarti sekarang 36, 8 menit. Aku 8 menit ya. Ini kau 8 menit tadi ya. Siapa yang motong kalau di rapat dewan itu dibuang ya, dikeluarkan. Oke. Ini dia. Semua para nabi berpoligami. Yes. Mulai dari Kejadian sampai Maleakhi dicatat para nabi itu berpoligami. Makanya Yesus datang, ya. Yesus datang menyempurnakan karena tidak baik lebih dari satu istri. Maka dikatakan juga di 1 Timotius dikatakan cukuplah satu istrimu. Pengurus-pengurus gereja itu, pertua-pertua gereja itu harus satu istri katanya. Mana ayatnya? Ini dia. Ya. Nih. Hinora ini kan kadang pelintir-pelintir, nggak ada tahu dia ayat Alkitab. 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu pemilik jemaat itu ketua dan pengurus-pengurus gereja, ya. Harus seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri. 1 Timotius 3 ayat 12. Diaken, ini pengurus-pengurus gereja. Haruslah demikian dari satu orang istri dan mengurus keluarganya dengan baik. Tahu kalian, teman-teman muslim, kalau di kami kekristenan, setiap gereja itu berganti-gantian itu menjadi pemilik gereja. Bukan satu ketua aja itu seumur hidup. Oh tidak, harus bergantian. Jadi diwajibkan kepada semua orang harus satu istrinya.
Makanya di kekristenan itu tidak boleh disahkan 2 kali oleh pendeta di mimbar, ya, disaksikan orang. Contoh kayak aku, udah kawin aku sekali, tahu-tahu aku berpisah sama suamiku, nanti ada lagi suamiku, kawin lagi aku, disahkan di gereja. No, haram, tidak bisa. Ya, kudus pernikahan di kekristenan. Tidak boleh tempat tidur kami dikotori, nggak boleh lagi tambah di situ lagi wanita. Makanya dikatakan sunatlah, kulitkan hatimu dari berbagai kejahatan. Berzina itu kejahatan. Makanya Elohim menurunkan 10 hukum. Hukum ke-7, jangan berzina. Kau tahu apa berzina, Nora? Kalau tidak direstui kau di depan gereja, itu bukan istrimu, bukan suamimu, ya. Hanya yang diresmikan di gereja, yang sudah disahkan oleh pendeta, disaksikan oleh kedua belah pihak, baik dalam keluarga, baik dalam jemaat dan penduduk setempat yang diundang, harus ada itu menyaksikan. Sekali cuman seumur hidup dipestakan di gereja. Itulah sangkin sakralnya, sangkin kudusnya pernikahan orang Kristen itu. Biar tahu kau, bukan bisa seperti ini orang Kristen. Udah satu diambil istrinya, dipestakan di depan sana, lalu bosan, udah 2 anaknya kan, udah melor nenennya, ya kan, udah buncit perutnya karena udah longgar. Enggak, mau kawin lagi dia, udah bosan dia, diganti, boleh diganti. Mana boleh kayak gitu di Kristen? Tidak boleh. Itu saya lihat semalam datang ketua uni kami Indonesia kawasan Barat. Dia bapak itu ganteng sekali. Aku aja terkejut ya semalam itu ya, menyaksikannya. Datang ketua kami, ketua uni di Medan, Indonesia kawasan Barat. Tampan sekali bapak itu. Istrinya tahu, tua pendek. Bukan gak bisa istrinya itu 10. Tapi kenapa dipertahankan ibu itu? Karena sudah itu aturan agama Kristen itu, aturan Yesus. Cukup 1 istrimu, kau kasihilah istrimu itu. Ya, jangan kau kalau udah sakit di istri kau itu, kau tinggalkan, kau cari lagi yang montok. Ya, itu pekerjaan iblis yang kayak gitu. Tiap hari ganti-ganti istri. Ya, iblis itu datangnya dari setan. Ya, tapi manusia yang suci, yang kudus, dicintai istrinya itu, dicintai suaminya itu sampai mereka mati. Maut yang memisahkan baru boleh kawin lagi. Itu pun banyak saya lihat perempuan-perempuan itu udah mati suaminya yang baik tadi, udah mati istrinya yang baik tadi, tidak mau dia kawin lagi. Dia tetap mengingat siapa? Wanitanya itu. Nah, itu dia. Makanya Yesus datang. Ya, para nabi memang begitu. Makanya dilihat Yesus tidak baik. Kenapa Yesus berani mengatakan cukup 1 istrimu, diterangkan kepada 1 Timotius? Karena tidak bagus. Akan berantakan kalau lebih dari 1 istri. Berantakan. Ada itu saling merebut warisan, merebut suami. Ada yang pergi ke dukun, didukuni suaminya, disuruh minum supaya cintanya sama dia saja. Padahal ada lagi 4 istrinya di sana. Akhirnya kacau. Itu maka Yesus mengatakan cukuplah 1 istrimu. Itu lalu ini banyak ya. Aku tadi kau tadi 8 menit. Udah pas 8 menit. Belum, udah 8 menit rupanya. Oh, itu on cam lah Birena hitungnya. Udah tahu nih kalian apa? Iya. Potong ya blender ya, maksudnya nanti saya masuk dulu blender. On cam. Blender nih. Udah 8 menit aku kan belum. Lanjut. Apa solusi kalau pasangan kita salah satu contoh mandul atau sakit? Rawat dia. Bertumbuhkan cinta kasihmu, karena itu yang disuruh Tuhan. Jangan nafsu kita aja kita bawa-bawa. Jadi maksudmu kalau sudah pincang suamimu kau tinggalkan. Kalau sudah pincang istrimu kau tinggalkan. Jadi macam mana kau mengasihinya itu? Itu makanya disuruh umat-umat itu harus saling mengasihi, saling menghormati. Supaya apa? Sepadan dia. Supaya damai sejahtera keluarga itu. Maka Roh Kudus dah hadirlah di keluarga kita kalau kita saling-saling adem. Sakit istri kita, sakit suami kita, mari kita rawat. Itulah bagian kita. Memang sudah begitu nasib kita. Bagaimana mau dibuat? Gak mungkin aku ganti lagi suamiku. Bagaimana perasaanku? Suamiku sakit di tempat tidur, ku ganti dia, ku cari pria yang lain. Oh, aku gak bisa kawan, gak bisa. Saya, dia rendik Simatupang. Saya akan rawat suami saya itu sampai dia sembuh. Kalaupun dia nggak sembuh, memang sudah begitu bagianku. Punya suami dia sakit. Itu kami di kekristenan. Tapi kalau ada pun wanita seperti itu nggak tahan, berarti apanya itu apa? Memang dia hiper, ya. Memang dia bukan diberkati oleh Roh Kudus. Tidak, nafsu iblis yang ada di hatinya menggebu-gebu. Hanya gitu-gitu aja pikirkannya malam-malam. Aduh.
Gitu, udahlah. Banyak sih lagi nih. Tunggu dulu ya. Masih ada kan lihat di media pendeta. Ini lihat di media kata si Nora. Pendeta banyak yang berzina. Yes. Samanya kita. Itu kemarin ku tengok Ustadz menjinahi, dicabuli berapa orang anak-anak kecil. Pendeta juga kayak gitu. Itu bukan agamanya yang membuat itu. Tapi kalau kalian kan boleh lebih dari satu. Kalau di Kristen itu pendeta itu sudah harus dipecat itu. Nggak boleh lagi itu berbicara di depan. Kalau sudah melakukan kejahatan, pendeta kami nggak boleh lagi itu berbicara di depan. Dipecat. Nggak dapat lagi dia itu santunan. Nggak bisa. Kalau di kami ya, di dalam kekristenan Gereja Masih Advent Hari ke-7, kalau berbuat seperti itu pendeta dipecat. Nah itu dia ya. Baru apa lagi? Kutulis di sini. Janganlah kau mendekati zina. Ya, udah hukumnya. Hukum ke-7. Hukum langsung tangan Elohim mencatat. Jangan berzina katanya. Ya jangan. Cukuplah suami kita itu. Cukuplah istri kita yang udah disahkan di gereja itulah. Teruslah selama-lamanya sampai maut memisahkan baru boleh mau kawin lagi. Agama harus ada aturan. Wih, di Kristen itu paling sakral aturan. Udah dibilang tidak boleh pendeta, nggak berani pendeta mengawinkan kedua kali satu orang jiwa itu nggak bisa, nggak bisa ya, maaf ya. Jadi kami di dalam kekristenan sakral tentang perkawinan itu ya, namanya juga kudus. Nah, itu dulu Nora, silakan. Kak Denny ngambil dari 1 Timotius 3. 1 Timotius itu adalah adalah surat-surat dari Paulus. Timotius ini adalah kawan dari Paulus lah kita katakan. Ini perikopnya syarat-syarat bagi penilik jemaat. Kalau di bawahnya jemaat Allah dasar dan penopang kebenaran. Syarat-syarat bagi diaken. Penilik jemaat itu apa? Adalah mereka salah satu orang yang bekerja untuk membantu para pendeta. Kan begitu, para pendeta-pendeta termasuk diaken, penatua. Kan seperti itu kalau di HKBP ada seperti itu. Nah, ini syarat-syarat bagi penilik jemaat, syarat-syarat bagi jemaat, syarat-syarat bagi pendeta, syarat-syarat bagi ustadz, syarat-syarat bagi bla bla. Nah, sekarang apakah ini termasuk untuk jemaat? No, tidak termasuk untuk jemaat. Walaupun akan berganti-ganti. Emang penilik jemaat harus berapa? Harus 100, tidak kan? Harus 200 dalam satu gereja, tidak kan? Pasti sekitar 1, 2, 3 atau 4. Paling banyak entah 5. Entah 6, kan begitu, tergantung dari besarnya gereja, tergantung dari berapa banyaknya jemaatnya. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, jabatan, menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat. 1. Seorang yang tidak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ini syarat. Bukan untuk jemaat. Kristen lupa. Aturan pernikahan, perkawinan tidak pernah dikeluarkan oleh Yesus ultimatumnya. Sementara kalian pengikut Yesus, bukan pengikut Paulus. Paulus tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Bahkan Paulus tidak pernah berfirman dengan Yesus. Yang berfirman dengan Paulus itu adalah cahaya. Dan Yesus tidak pernah mengaku dia datang ke dunia sebagai cahaya. Bagaimana naiknya anak manusia itu dan turunnya manusia itu, seperti itulah nanti kebangkitan dia, naiknya dengan turunnya menjadi anak manusia. Ini syarat menjadi penilik jemaat, bukan pada jemaat. Kita buka di dalam 1 Korintus. Korintus tulisan Paulus juga kan? Apa dikatakan? 1 Korintus 7. Silakan Kak Denny buka. Sebentar. Jaringan lebor. 1 Korintus 7. Oke, saya baca. Perikopnya tentang perkawinan. Dan sekarang, tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Baik bagi laki-laki kalau tidak kawin.
Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Tidak ada larangan menambah. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Nah, kita buka yang sampai 8. Nomor 7 dari 7. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Saya buat satu analogi. Barakallah Bang. Saya buat satu analogi Kak Derni. Ada sepasang suami istri. Umurnya masih muda. 25 tahun dengan 23 tahun. Kan seperti itu. Terjadilah perceraian. Mungkin karena istrinya selingkuh atau suaminya selingkuh. Ketika istrinya selingkuh, suami sudah tidak mau lagi mempertahankan. Karena kedapatan istrinya berbuat zina. Cerailah mereka. Si laki-laki ini masih umur 25 tahun. Bayangkan. Tidak boleh kamu menikah lagi karena perkawinan perzinahan. Tertulis kan? Kalau kamu bercerai karena berzina, ketika kamu menikah lagi, berarti kamu berzina. Inilah lucunya. Bagaimana orang yang berumur 25 tahun itu? Akhirnya apa? Nganggurlah totongnya. Ngocoklah dia di kamar mandi. Nonton video bokep. Maaf, kita harus kasar-kasar. Mungkin agak porno. Karena apa? Memang gak ada solusi. Tetapi herannya saya, di dalam 1 Korintus 7 apa dikatakan? Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ini anjuran. Tidak boleh. Nah, sementara di data nomor 8 dengan nomor 9, apa dikatakan? Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin daripada hawa nafsu yang menguasai mereka. Iyalah, Allah memberikan hawa nafsu. Aduh, turunkan aja lah ini. Allah memberikan hawa nafsu kepada makhluknya. Jangankan kepada manusia, kepada binatang saja diberikan hawa nafsu. Biar apa? Biar muka bumi ini dipenuhi dengan keturunan. Keturunan binatang, keturunan manusia. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah kepadaku. Kalau manusia tidak diberikan hawa nafsu, tidak akan ada yang namanya keturunan. Sehingga Allah mengatakan di dalam Bible kalian sendiri aja, beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Bagaimana terjadi ketika ada terjadi perceraian? Tidak boleh menikah, bagaimana mau ada keturunan? Sementara perintah, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Sejak kapan yang namanya poligami itu berzina? Sejak kapan ada yang namanya dikerat kulit hatan rohani? Apa? Coba tunjukkan sama saya. Yang namanya memangkas ujung pidong dengan memangkas rohani, itu bagaimana bentuknya? Nah, ini yang Kak Derni jelaskan, tidak saya bantah, memang berdasarkan Bible. Tetapi yang di dalam Bible kalian ini selalu berbenturan, kakakku. Yang bercerai karena perzinahan, ketika dia menikah lagi, dia berzina. Sementara di dalam 1 Korintus 7, apa dikatakan? Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Berarti pernikahan itu, ketika sesudah terjadi perceraian, boleh menikah. Baiklah, kan katanya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik, kan dikatakan, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jangan menyalahkan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu pemberian nikmat dari Allah kepada manusia. Manusia diberikan birahi, binatang diberikan birahi. Jangan salahkan birahi, karena itu nikmat yang paling terbesar yang diberikan oleh Allah. Manusia tidak bisa pungkiri itu. Laki-laki, kalau tidak ada hawa nafsunya, lemah syahwat, siapa yang mau sama dia?
Perempuan pun tidak akan mau. Karena kalau perempuan yang normal pasti punya yang namanya hawa nafsu. Jadi tidak bisa dipungkiri. Saya sudah katakan, ya, kalau misalnya di dalam rumah tangga terjadi babak beluran, bagaimana solusinya? Bertahan terus. Mampuslah. Saya dilahirkan oleh ibu saya ke muka bumi ini, diberikan pendidikan yang tinggi, diserahkan kepada laki-laki. Ternyata laki-laki itu tidak menjadikan saya seorang ratu. Apakah saya tidak berhak untuk memiliki hidup yang enak? Saya minta kepada pencipta saya. Saya minta hidup yang enak. Kewajiban saya sudah laksanakan. Saya sudah memuji memuliakan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberikan laki-laki yang tidak baik kepada saya harus bertahan. Di mana keadilan Tuhan itu? Di mana? Saya saja bekerja di suatu perusahaan, manusia, orang-orang bekerja di suatu perusahaan, pasti minta keadilan. Keadilannya apa? Contoh, bagi umat muslim, boleh melaksanakan sholat 5 waktu. Dikasih waktu 15 menit atau 20 menit. Itu peraturan dari perusahaan. Tapi mungkin ada perusahaan tidak memperbolehkan itu. Datang karyawannya, kami minta keadilan bagi kami yang umat muslim. Setidaknya kasih kami tempo pada waktu masuk sholat wajib, kasih kami waktu 20 menit untuk melaksanakan. Itu keadilannya. Pekerjaan dilakukan dengan baik di suatu perusahaan itu. Apalagi kepada Tuhan. Minta dong keadilan. Ya Tuhan, tengoklah. Bertahun-tahun saya hidup dengan laki-laki yang Engkau berikan kepadaku. Tetapi kerjaannya hanya mabuk. Pulang mabuk saya dipukul. Uang saya diambil. Dia tidak bekerja. Jangan dilihat dari satu sisi yang baiknya. Saya bertemu seorang ibu yang sakit. Iya betul. Kau lihat dari satu sisi. Bagaimana dengan berita-berita yang terjadi KDRT? Banyak. Sampai apa? Sampai masuk dia ke IGD. Tidak boleh perceraian di dalam Bible kau. Apa solusinya? Mana keadilan Tuhan kau? Katanya Tuhan kau mengajarkan kasih. Kasih apa? Ketika melihat hambanya sudah habis di babak belur. Keadilan minta. Jangan peraturan di dalam Bible yang ujungnya memberatkan pengikutnya. Ini berat. Beratlah. Kak Derni bekerja di suatu perusahaan. Anaknya Kak Derni lah di perusahaan besar. Tapi tidak pernah mengizinkan untuk apa? Tidak pernah mengizinkan ada yang namanya libur. Bagi Kak Derni apa? Tidak adil lah perusahaan kau itu. Jadi nggak istirahat kau, Amang. Bagaimana kesehatanmu? Pastikan akan begitu. Apalagi kepada Tuhan. Begitu Kak Derni. Jadi jangan mengatakan poligami itu berzina. Saya selalu bilang sama apa? Kalau kalian mengatakan poligami itu berzina, kalian sudah mengatakan Abraham berzina. Bahkan di dalam Bible kalian, Abraham itu perkawinan incest. Sarah itu, istri Abraham yang pertama, ternyata adik kandungnya Abraham. Bapaknya Sarah namanya Terah. Bapaknya Abraham namanya Terah. Lebih parah ini. Lebih parah. Jadi kalau mau menjelaskan di dalam Bible, yang kalian ikuti surat Paulus apa surat Yesus atau perkataan Yesus. Karena perkataan Yesus tidak ada melarang poligami. Datangnya Yesus biar tidak ada yang namanya gonta-ganti istri. Berarti perzinahan boleh. Di dalam perjanjian lama perzinahan Kak Derni. Tapi katanya datangnya Yesus tidak boleh gonta-ganti istri. Hilangkanlah yang perjanjian lama itu. Jangan berzina. Tidak boleh gonta-ganti istri. Ya kan? Sejak kapan gonta-ganti istri itu berzina? Saya menikah. Kalau tidak cocok dengan dia, ya iyalah saya ceraikan. Masa mau gigi saya lepas? Mata saya mau lebam? Hidung saya mau pesek? Hanya gara-gara laki-laki yang suka menumbuk saya. Oh enggak lah. Saya yang bekerja. Suami saya diam di dalam rumah. Pulang saya kerja. Minta dulu rokok. Mana kopi saya? Teh kucing. Gigi kau. Kau pikir mau kondo? Modal kungkun doang. Kan enggak. Keadaannya juga pasti tidak pengen punya suami seperti itu. Pasti akan ada pengeluhan di dalam hati. Ujungnya apa? Karena di dalam Bible kalian yang kalian salah artikan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya kan? Seolah-olah perceraian itu adalah suatu apa? Suatu perkara besar. Padahal apa?
perceraian itu dibenci oleh Allah tetapi dihalalkan. Jadi tolong Kak Derni, kalau mau ngasihkan saya ayat, jangan selalu bertentangan. Kalau Kak Derni mau mengeluarkan 1 Timotius 3, mana tadi itu? 1 Timotius 3 itu untuk syarat jadi penilik jemaat. Penilik jemaat, bukan tuh jemaat. Ya, penilik jemaat tidak boleh gonta-ganti istri. Saya akan terima. Tapi persyaratan itu kan, syarat-syarat itu kan dari suratnya Paulus, bukan dari Yesus. Saya minta dari Yesus. Silakan. Oke, baik. Sebentar itu Darni ya. Sebelum kita Darni, sebentar. Terima kasih buat saudara-saudariku semua yang di bawah sudah mendukung Komal ini. Sabar itu Darni. Sabar, itu sabar sebentar ya. Terima kasih saudaraku semuanya. Komal semakin panas, mohon untuk di tap-tap layarnya teman-teman ya. Terima kasih semua yang sudah memberi, dan terkhusus untuk yang ada di YouTube, terima kasih sudah mendukung YouTube Natali Iriani, YouTube M Januari, Bang Blender account. Mohon untuk di-subscribe bagi yang belum di-subscribe-nya teman-teman, karena YouTube itu adalah pertinggal dan buat amal kita nanti di akhirat ya. Buat teman-teman terima kasih semuanya, dan selanjutnya Komal semakin panas, gas terus itu, jangan congor. Gas terus. Ya, jangan lupa juga di follow akun yang di atas ya. Diberkahi. Okay. Lanjut. Kita kembali ke laptop, kita kembali ke firman Tuhan ya. Bagaimana pertama-tama Elohim menciptakan manusia? Sepasang atau berpasang-pasangan, atau 1 laki-laki 5 perempuan? Emangnya nggak bisa Elohim itu menciptakan Adam pertama, lalu ditaruh lagi perempuan yang bahenol, yang montok, yang kan bisa. Tapi Elohim menciptakan manusia itu sepasang, bukan berpasang-pasangan. Ya, itu dia. Jadi udah satu ya, udah aku jawab ya. Itu tentang firman Tuhan. Kembali kita ke firman Tuhan. Manusia ini bermiliar-miliar, tapi makanya dibuat kitab suci agar ada penuntun manusia itu kelak. Akan seperti itu, dicatatlah di dalam Alkitab supaya ada pembelajaran. Bagaimana para nabi awalnya, kenapa lebih dari 1 istrinya, kenapa semua berpoligami. Yes, semua para nabi. Ya, aku nggak mau aku mencaci mereka, tidak. Karena itu memang seperti itu, mereka memang berpoligami. Makanya saya bilang tadi, datang Yesus. Karena dilihat itu tidak baik, maka dituliskanlah itu di dalam 1 Timotius itu, yaitu sahabat-sahabat Paulus, karena mereka juga termasuk yang diilhami oleh Elohim mencatatkan itu ya. Mereka juga termasuk manusia-manusia pilihan dan menulis itu dan membuat aturan-aturan itu. Kenapa dibuat itu hanya untuk pemilik jemaat? Kami ya, seluruh Kristen, kan saya sudah katakan tadi, pengurus gereja itu 1 tahun sekali itu harus bergantian. Setiap Desember kami itu pengurus-pengurus gereja itu berganti-ganti itu. Pertama ketua, sekretaris, bendahara, bagian penginjilan, bagian kemasyarakatan, bagian ini. Dia ada sekitar yang mengambil bagian di situ 16 orang ada. Nah, jadi ini 16 orang itu terus ini berganti-ganti, nggak dia terus-terus dipilih. Jadi diwajibkan pertama-tama pengurus gereja itu harus 1 istrinya. Jadi karena kita juga nanti akan dipilih kelak, nah kita juga harus wajib istri 1, suami 1, nggak bisa 2. Nggak ada itu sejarahnya di kekristenan manapun itu. Walaupun apapun denom nama agamanya, Advent, HKBP, mau Katolik, mau apapun itu agamanya, tidak ada diperbolehkan dikawinkan 2 kali 1 orang jiwa itu, umat itu tidak boleh. Karena kan Yesus sudah berkata di dalam Matius ya, tadi si Nora kan menolak di dalam 1 Timotius, padahal itu pun sama firman Tuhan, masuk di dalam Bible ya kan. Nah, di dalam Matius 19 ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali zina, oh bukan itu, demikian mereka bukan lagi 2 ya. Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Elohim tidak boleh diceraikan manusia. Kalau sudah dipersatukan di dalam gereja itu udah pernikahan namanya. Udah sekali, udah dicatat namanya itu nanti di buku jemaat, dia sudah nama Diarne.
contoh suamiku blender, itu ya. Itu udah dicatat di sini itu. Berapa tadi? Matius berapa? Matius 19 ayat 6. Ya. Kalau sudah dipersatukan Elohim, tidak boleh diceraikan. Maksudnya apa di situ? Kan sudah dibawa ke rumah Tuhan. Gereja itu kan rumah ibadah. Di situnya disahkan yang kalau dipersatukan laki-laki dan perempuan, enggak di diskotik, enggak di KPKP, enggak di rumah, enggak. Di gereja itu harus dibawa. Itu tandanya sudah pernikahan. Disaksikan keluarga, banyak menyaksikannya itu. Malah nanti dibawa lagi ke Jambur, ribuan lagi orang menyaksikan itu. Ya, sudah tertera itu. Oh, si Diarni, suaminya si Blender. Sampai akhir zaman, suamiku harus tetap si Blender. Gak mau aku. Kecuali mati. kecuali kau mati Blender, baru aku ganti. Itu pun kalau kau semasa hidupmu sangat mencintai aku, gak akan mau aku mengganti kau. Terus terang aja, kalau contoh, jangan terus kau naik